Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Jeporing dalam firman satu ayat. Kita akan mendengarkan kembali firman satu ayat. Saya ambilkan dari Yoel pasal 2 ayat 1. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan liturgi. Hari ini disebut Rabu Abu. Rabu tanggal 5 Maret 2025 kita sebut hari Rabu Abu karena hari ini kita mengawali dengan awal masa Prapaskah. Mulai hari ini kita menghitung ke depan 40 hari tanpa hari Minggu. Itu masa Prapaskah. Orang saudara-saudara kita Katolik juga melakukan masa-masa seperti ini. Gereja-gereja Protestan, gereja-gereja yang saya layani juga menjalani disebut hari ini Rabu Abu dan awal masa Prapaskah. Dan nanti melayani jam 3, jam 5, jam 7 di gereja-gereja yang kami layani dengan Rabu Abu, pengolesan abu. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu begitu cepat. Tanpa terasa kita masuk kembali di bulan-bulan hari-hari masa Prapaskah. Syukur kita bisa melewati dan kita masih diberi kesempatan untuk menjalani proses hidup. Apa yang kita lakukan? Tadi firman Tuhan mengingatkan dengan tegas bahwa berbaliklah kepadaku dengan segenap hati dan dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Apa yang kita lakukan di masa-masa Prapaskah? Pertobatan. Dosa-dosa kita bertobat. Dan umat hari ini nanti juga merayakan masa Prapaskah. Ada yang berpuasa, ada yang berpantang. Umat nanti ibadah Rabu Abu ditandai pengolesan abu di dahi. Mengapa memakai simbol abu? Saudara yang dikasihi Tuhan, abu adalah mengingatkan jemaat, mengingatkan umat, mengingatkan saya akan hidup yang fana, hidup yang pada akhirnya nanti kita juga seperti abu itu. Jadi di samping itu sesungguhnya abu adalah lambang pertobatan.
Kita diingatkan untuk bertobat karena dosa-dosa kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dan masa prapaskah, masa pertobatan. Kita pakai introspeksi diri, kita pakai bertobat, berdoa, berpuasa, berpantang, dan lainnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa yang ditandai itu di dahi kita? Kok tidak di tangan kita, tetapi di dahi? Dahi adalah simbol dari kepemilikan. Artinya, umat, saudara dan saya, kita adalah milik Kristus dan Kristus telah mati bagi kita. Itu yang penting, pokok penting. Kepemilikan umat, saudara dan saya adalah milik Kristus dan Kristus telah mati bagi kita. Artinya, saudara dan saya menjadi milik Kristus. Umat tebusan milik Kristus. Oleh karena itu, saudara jangan berbangga diri. Oleh karena itu, saudara jangan bersombong, ria. Saudara milik Kristus dan hidup saudara. Kalau saudara menjadi milik Kristus, saudara harus meneladani Kristus yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi Tuhan bagi kita. Karena kita milik Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja-gereja sudah mempersiapkan diri mengumumkan di minggu-minggu yang lalu untuk kegiatan hari ini. Artinya begitu seriusnya mengingat peristiwa Rabu Abu ini, peristiwa Prapaskah ini, untuk mengenang perjalanan penderitaan Sang Kristus Yesus yang sudah menebus kita. Tadi dikatakan kita diolesi abu. Abunya dari apa? Abunya dari daun palem 1 tahun yang lalu di Minggu Palem yang kita bawa di gereja. Di abunya dari pohon palem dan palem 1 tahun yang kita bawa ke gereja dan kita taruh di rumah, dan itu yang kita bakar. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga mengingatkan kita untuk selalu senantiasa menyesali dosa-dosa kita. Menyesali dosa-dosa kita yang mestinya saudara dan saya tidak selamat dan mati bersama-sama dihukum dengan dunia. Kristus hadir dalam kesempatan ini menjadi yang menebus kita, dan kita menjadi umat kepunyaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa peristiwa Rabu Abu. Silahkan saudara menyadari, mengingat kembali, introspeksi diri atas dosa-dosa, atas perjalanan spiritual saudara, perjalanan iman saudara, sejauh mana saudara serius dalam mengikuti Kristus Yesus. Karena tadi sudah saya katakan, saudara menjadi milik Kristus, kepemilikan. Jadi simbol salib di dahi adalah simbol kepemilikan. Saudara
menjadi milik Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani proses masa Prapaskah selama 40 hari ini sampai Paskah nanti dengan mengisi kehidupan kita dengan berdoa, berpuasa, berpantang, baca firman, supaya iman spiritual kita terasah, semakin peka. Itulah kita selalu diingatkan kehidupan religius iman kita dengan kalender gerejawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita jalani mulai hari ini 40 hari ke depan dengan kehidupan yang penuh dengan pertobatan dan introspeksi ini. Kiranya ini semakin menguatkan iman kita, semakin mengasihi sesama dan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.